Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di balik hamparan hijau yang menyejukkan mata, terletak sebuah desa yang penuh dengan kedamaian dan keindahan alam. Desa ini, dengan langit biru yang tak berawan, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang menjulang tinggi, memberikan suasana yang tenang dan damai bagi setiap orang yang melangkah di tanahnya. Sawah-sawah yang luas, dengan pepohonan yang menari ditiup angin, menciptakan pemandangan alam yang seolah mengajak setiap orang untuk berhenti sejenak, merasakan ketenangan yang tiada banding. Warga desa ini hidup rukun dan penuh kedamaian. Masyarakatnya yang religius selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan saling menjaga. Setiap pagi, suara adzan berkumandang dengan merdu, mengingatkan semua orang untuk menjalani hari dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Masyarakatnya tidak hanya menjaga hubungan antar sesama, tetapi juga menjaga hubungan dengan Tuhan dan alam sekitar. Kebersamaan mereka tercermin dalam kegiatan gotong royong yang selalu dilakukan, baik dalam acara besar seperti perayaan hari raya maupun dalam kegiatan kecil sehari-hari. Namun, di balik keindahan desa yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan ini, ada sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan, tempat yang sering dilupakan oleh waktu. Rumah itu, meski tampak sederhana, menyimpan sebuah misteri yang hanya sedikit orang yang tahu. Meskipun suasana desa yang damai membuat segala sesuatu terasa jauh dari ancaman, ada bisikan halus yang terdengar sesekali, seolah mengingatkan bahwa kedamaian itu, terkadang, hanya tampak luar saja. Jam menunjukkan pukul 23 WIB. Nabila terbangun dari tidurnya karena merasa tenggorokannya kering dan ingin sekali minum. Nabila membuka pintu kamar dan berjalan ke arah dapur. Di depan pintu kamar anaknya, Nabila sempat mendengar ada suara anaknya dan seseorang sedang berbicara. Lantas Nabila membuka pintu kamar anaknya. Benar saja anak Nabila masih terjaga dan bermain dengan bonekanya. Namun tak ditemukan siapapun di kamarnya. Lantas ia berbicara dengan siapa? "Zara, kenapa kau belum tidur, Nak? Ini sudah malam. Besok Zara harus sekolah." Sebentar lagi Zara juga tidur MA. Zara masih ingin main sebentar sama Fira. "Sayang, besok setelah pulang sekolah Zara bisa main lagi sama Fira. Sekarang Zara tidur dulu ya." Tapi kata Fira, Zara nggak boleh tidur dulu. Soalnya Fira masih mau main sama Zara. "Zara sayang bobok ya, Nak. Sudah malam. Besok harus sekolah lagi. Takutnya Zara telat kalau bobok malam-malam." Nabila sambil menidurkan Zara di bantal dan menyelimuti tubuh Zara dengan selimut. Tak lupa pula Nabila mengambil Fira, boneka Zara, dan meletakkannya di atas meja belajar milik Zara. "Mama," kata Fira, dia nggak mau duduk di meja belajar. Dia mau tidur sama Zara di sini, ucap Zara sambil menunjuk bantal yang ada di sampingnya. Tanpa menghiraukan ucapan Zara, Nabila berjalan ke arah pintu, namun belum sampai keluar dari kamar Zara, Fira, boneka milik Zara, itu terjatuh ke lantai dengan sendirinya. Nabila yang terkejut dengan suara jatuhnya benda langsung berbalik ke arah ranjang Zara. "Kan MA, Fira nggak mau duduk di situ MA. Kasihan kan Fira jatuh karena meja belajar itu tinggi. Fira susah mau turunnya MA," ucap Zara yang bangkit dari tidurnya mengambil bonekanya yang jatuh tadi. "Ya udah, sekarang bobok ya. Mama mau bobok juga." Nabila berjalan ke arah pintu kamar Zara, namun entah mengapa pintu kamar Zara tiba-tiba tertutup dengan sendirinya sebelum Nabila sampai mendekatinya. Hampir saja Nabila terjatuh dengan pintu itu. Mariska pun refleks terkejut melihat kejadian itu. Nabila sempat menoleh ke belakang melihat Zara yang sepertinya juga terkejut dengan suara pintu kamarnya yang tertutup sendiri. Tanpa sengaja Nabila juga sempat mengarahkan pandangan ke arah boneka milik Zara yang tiba-tiba tersenyum dengan sinis terhadapnya. Dan suasana kamar Zara yang tiba-tiba terasa aneh. "Ya, udah MA, Mama bobok aja deh. Zara udah ngantuk mau bobok juga," ucap Zara. Dan Nabila mencoba melihat ke arah boneka itu lagi, namun tak ada ekspresi senyum di wajahnya.
Vira bonekanya Zara terlihat seperti boneka biasa saja. Nabila menepis semua hal aneh yang terjadi mungkin hanya halusinasi saja, batin Nabila. Lantas Nabila berjalan ke arah pintu dan membuka pintu kamar Zara lalu menutupnya kembali. Nabila berjalan ke arah dapur dan menuangkan air ke dalam gelas untuk diminum. Nabila masih teringat senyum sinis boneka milik Zara tadi hingga membuat bulu kuduknya meremang. Nabila meletakkan gelas kosong yang isinya telah ia tandaskan tadi di wastafel dan berjalan kembali ke kamar. Sesampainya di depan kamar Zara, Nabila mendengar suara orang yang sedang bicara di kamar Zara. "Vira, kamu gak boleh ngagetin mama kayak gitu dong. Itu mama aku sayang sama mama. Habisnya, mama kamu nyuruh kamu tidur dan aku disuruh tidur di atas meja belajar. Aku kan masih pengen main sama kamu Zara," ucap seseorang yang menjawab pertanyaan Zara. Nabila yang penasaran lantas membuka pintu kamar Zara dan tak menemukan siapapun di kamar Zara. Nabila hanya melihat Zara yang sudah tertidur lelap dengan Vira bonekanya di samping bantalnya. Seminggu setelah kepulangan Nabila dari kampung mertuanya, kejadian-kejadian aneh selalu terjadi di rumah mereka setiap malam. 5 bulan yang lalu, Nabila, suami, dan anak sematawayangnya tinggal di kampung mertuanya. Sebenarnya mereka sudah mempunyai rumah di kota. Rumah mereka berada tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan kantor suaminya bekerja. Mereka datang ke kampung mertuanya karena keputusan Nabila dan suaminya untuk menjaga ibu suaminya, ibu mertuanya yang sudah sakit-sakitan. Nabila sudah selalu mengajaknya untuk tinggal bersama mereka di kota namun ibu mertuanya tidak mau. Ia lebih memilih tinggal di desa. Menurutnya di desa lebih nyaman dan sejuk udaranya dibandingkan di kota. Hari ini tepat 4 bulan sudah ibu mertuanya meninggalkan mereka. Nabila dan suaminya memutuskan kembali ke rumah mereka di kota sebab kalau harus tinggal di kampung, jarak tempuh suaminya untuk pergi dan pulang kerja sangat jauh dan memakan waktu lama. Suaminya memiliki seorang kakak perempuan namun ia sudah meninggal sewaktu masih sekolah di tingkat SMP. Dan semenjak itu ia menjadi anak tunggal di keluarganya. Ayahnya juga sudah meninggal sewaktu usia Zara berumur 6 tahun. "Halo, assalamualaikum. Dengan Ibu Nabila?" "Waalaikumsalam. Iya, dengan saya sendiri. Saya Nabila." "Maaf mengganggu waktunya Ibu Nabila. Saya Dewi, wali kelasnya Zara. Tadi waktu pelajaran olahraga Zara mendorong temannya hingga terjatuh dari tangga sekolah Bu, hingga menyebabkan cedera di kaki temannya." "Ya Allah, Zara. Jadi bagaimana keadaan temannya itu, Bu?" "Temannya sudah kami bawa ke rumah sakit. Dari pihak sekolah sudah membawanya dan orang tua dari teman yang Zara dorong tadi juga sudah menuju rumah sakit. Kami sebagai guru mengharapkan kehadiran Ibu agar segera hadir ke sekolah sekarang juga." "Baik, Bu. Saya akan segera ke sekolah." Pikiran Nabila panik seketika. Nabila mengambil dompet dan memasukkan gawainya ke dalamnya. Tak lupa pula menyambar jilbab di balik pintu. Dengan motor kesayangannya Nabila berjalan menuju sekolah Zara. Di perjalanan menuju sekolah Zara, Nabila juga sempat menghubungi Arman suaminya. Namun beberapa kali Nabila memanggilnya tetap tidak ada jawaban dari suaminya. Lantas Nabila memutuskan untuk tetap berjalan ke arah sekolah Zara. Sesampainya di sekolah Zara, Nabila langsung memarkirkan motornya di parkiran sekolah dan berjalan menuju ruang guru untuk menemui Ibu Dewi. "Mamanya Zara kan, Ibu Nabila?" ucap seorang guru yang baru saja keluar dari ruangan yang ternyata itu adalah ruang guru. Nabila tak menjawab, hanya tersenyum menganggukkan kepala kepada ibu guru tadi. "Sini Bu, silahkan masuk," ucap guru yang bernama Dewi itu. Nabila tahu namanya setelah melihat name tag yang ada di hijab guru itu. Nabila pun mengikuti Ibu Dewi berjalan tepat di belakangnya dan melihat Zara sedang duduk di sebuah kursi dan menundukkan kepalanya ke lantai. Lantas Nabila sangat terkejut ketika melihat Vira yang berada di samping Zara yang tersenyum kepadanya dengan matanya yang melihat ke arah Nabila. Seketika Nabila pun langsung beristighfar dan memalingkan pandangan ke arah Zara. Namun Nabila tersadar jika Zara ke sekolah tidak membawa bonekanya Vira. Sebab tadi waktu membersihkan kamar Zara, Nabila menyusun Vira di atas kasur Zara. Nabila pun menoleh ke arah Vira yang berada di samping Zara tadi. Namun Nabila tak menemukan apapun di sana. Seketika bulu kuduknya pun semakin meremang. "Mama, bukan salah Zara MA.
Tasya jatuh karena terpleset MA. Bukan Zara dorong MA, ucap Zara yang berlari menghampiri Nabila dan langsung memeluknya. Nabila tak menjawab ucapan Zara. Nabila hanya memeluknya dan menenangkan Zara yang sekarang sedang menangis terseduh-seduh di pelukannya. Zara ikut Ibu Dewi dulu ya. Mamanya Zara mau bicara sama ibu kepala sekolah dulu. Zara hanya mengangguk dan melepaskan pelukannya lalu berjalan bersama Ibu Dewi. Silahkan duduk Ibu Nabila. Perkenalkan saya kepala sekolah yang baru di sekolah ini. Nama saya Dahlia Pohan. Saya Nabila, orang tua dari Zara Indri Putri. Nabila pun duduk di depan ibu kepala sekolah dan menjabat tangannya. Ibu Nabila, jangan takut. Kami telah mengecek rekaman CCTV di sekolah ini tentang kejadian yang baru saja terjadi. Di dalam CCTV di kelas terlihat Zara sedang bersiap untuk mengambil pakaian olahraga dari dalam tasnya bersama Yuri teman sebangkunya di pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Namun di waktu yang bersamaan di tempat kejadian Zara sedang bersama Tasya seperti sedang bertengkar. Dan waktu di tangga terlihat Tasya yang terpleset dan sempat ditolong oleh Zara. Namun entah mengapa Zara malah melepaskan pegangan tangannya kepada Tasya yang membuat Tasya nyaris jatuh. Ucap kepala sekolah itu. Namun wajah Zara di CCTV tempat kejadian tidak terlalu jelas. Sedangkan yang ada di ruangan kelas begitu jelas. Ya Allah, Vira, ucap Nabila dalam hati ketika melihat rekaman CCTV di tempat kejadian. Rekaman CCTV itu menunjukkan wajah Vira yang tersenyum sinis ke arah Nabila. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Nabila. Setelah mendengar penjelasan dari kepala sekolah, Nabila merasa tubuhnya semakin dingin. Sementara Zara yang sudah dibawa pergi oleh Ibu Dewi hanya menyisakan kegelisahan yang sangat dalam hati Nabila. Nabila mencoba menenangkan dirinya. Di satu sisi, ia merasa bingung dan ketakutan. Tapi di sisi lain, ia mencoba berpikir jernih. Bagaimana mungkin Vira, boneka Zara, bisa muncul di CCTV di tempat kejadian? Bukankah boneka itu hanya sekadar benda mati? Nabila berdiri dari kursi dan meminta izin untuk keluar sejenak. Kepala sekolah Dahlia mengangguk, memahami betapa beratnya keadaan yang tengah dialami Nabila. Nabila berjalan keluar dari ruang kepala sekolah dan langsung menuju halaman sekolah. Udara luar yang segar sedikit membantu mengurangi rasa sesak di dadanya. Namun bayangan wajah Vira yang tersenyum sinis terus menghantui pikirannya. Beberapa saat kemudian, Nabila menerima telepon dari suaminya, Arman. Nabila, maaf aku baru bisa angkat telepon. Tadi sedang rapat, ucap Arman dari ujung telepon. Mama, Arin gak sengaja dorong teman ke tangga. Temannya jatuh. Suara Zara yang histeris terdengar jelas melalui telepon. Mama, Vira tadi ada di sana kan? Vira ada sama Arin. Vira, kan yang suruh Arin dorong Tasya. Zara menangis histeris di telepon. Zara, apa maksudmu? Apa yang kamu maksud dengan Vira? Vira kan hanya boneka. Suara Nabila gemetar. Aku nggak tahu. Tadi Vira ada. Aku lihat jelas. Vira yang ngomong suruh Arin dorong teman. Vira marah sama Tasya. Zara semakin terisak. Mendengar hal tersebut, Nabila mulai terhenyak. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Nabila berjalan masuk dan langsung menuju kamar Zara. Ia tak menemukan Zara di sana. Hanya ada Vira, boneka yang selama ini tidak pernah membuat masalah, tergeletak di atas meja belajar. Nabila memeriksa boneka itu lebih dekat, namun tidak ada yang aneh. Namun, begitu ia menoleh ke arah jendela kamar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu kamar yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka dengan sendirinya. Nabila tidak bisa menahan diri. Ia kembali menuju ruang tamu dan duduk dengan pikiran yang kacau. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Nabila terkejut. Siapa yang datang tengah malam begini? Ketika Nabila membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sekotak kecil yang tergeletak di depan pintu. Tanpa berpikir panjang, Nabila membawanya masuk. Di dalam kotak itu, Nabila menemukan sebuah surat dengan tulisan tangan yang tampak familiar. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, Nabila. Dia sudah ada di sini, bersama kami.
Selamat datang di dunia kami." Seketika bulu kuduk Nabila meremang. Ia memegang surat itu erat-erat. Matanya tidak bisa teralihkan dari tulisan yang semakin membuat dirinya terperangkap dalam ketakutan. Di samping surat itu, ada juga boneka Fira yang baru saja ia letakkan dengan hati-hati di meja belajar Zara. Kini sudah berada di atas ranjang Zara. Bagaimana mungkin boneka itu berpindah dengan sendirinya? Nabila merasa ketakutan luar biasa. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang memaksa dirinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Fira, dan apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi semua ini? Hanya satu yang bisa ia pastikan, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di rumah mereka, dan Fira, boneka Zara, adalah bagian dari misteri ini. Dengan hati yang berdebar, Nabila memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia harus menggali lebih dalam dan memecahkan teka-teki yang menghantui mereka. Tapi, satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah semua ini hanya sebuah kebetulan, atau ada kekuatan lain yang bekerja di luar kendali manusia? Nabila menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia tahu, apa yang terjadi ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengancam keluarganya. Ia sudah merasa sangat cemas dengan segala hal aneh yang terjadi, dan kini Fira, boneka yang begitu dekat dengan Zara, menjadi pusat dari semua kejadian misterius ini. Keesokan harinya, Nabila tidak bisa tidur dengan tenang. Matahari yang terik di luar seakan tak mampu mengusir bayangan-bayangan gelap yang terus menghantuinya. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Apa yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh ini? Mengapa boneka itu seperti hidup, seolah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka? Zara yang biasanya ceria dan tidak banyak bicara, hari ini tampak sangat berbeda. Ia duduk di sudut ruang tamu dengan wajah yang murung. Matanya yang biasanya cerah kini tampak kosong. Nabila merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. Ia mendekati Zara dengan hati-hati, mencoba membuka percakapan. "Zara, sayang, Mama tahu kamu merasa takut dengan apa yang terjadi, tapi Mama janji, Mama akan melindungimu," ucap Nabila dengan lembut. Zara menoleh perlahan, lalu menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Mama, Fira nggak mau pergi. Dia bilang, Fira belum selesai dengan Arin, MA. Dia mau main terus sama Arin." Nabila menahan napas. Fira, boneka itu, tidak hanya sebagai benda mati, sepertinya sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Nabila memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia ingat dengan jelas saat beberapa hari lalu, boneka Fira jatuh dari meja belajar Zara dengan sendirinya. Itu bukan kejadian biasa. Itu adalah peringatan. Tapi peringatan dari siapa? Tanpa membuang waktu, Nabila mengambil keputusan untuk mencari jawaban dari orang yang bisa membantu. Ia ingat tentang seorang teman lama yang dikenal dengan pengetahuan tentang hal-hal gaib, seorang paranormal bernama Rina. Temannya itu sudah lama tidak ditemui, tapi mungkin, hanya mungkin, Rina bisa memberikan pencerahan tentang kejadian aneh yang menimpa rumah mereka. Nabila segera menghubungi Rina melalui telepon. "Rina, apa kabar? Maaf mengganggu, tapi aku butuh bantuanmu. Ini tentang sesuatu yang sangat aneh, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ujar Nabila. Suara cemas terdengar jelas. "Jangan khawatir, Nabila. Aku akan datang. Beri aku alamatmu," jawab Rina dengan tenang, seolah tahu betul bahwa ini adalah masalah yang serius. Tak lama kemudian, Rina tiba di rumah Nabila. Ia adalah wanita yang cukup berpengalaman dalam hal-hal mistis, dengan intuisi yang tajam dan pengetahuan yang luas mengenai dunia lain. Rina tidak banyak berbicara, hanya memandangi Nabila dan Zara dengan penuh perhatian. "Zara, bolehkah aku melihat boneka Fira?" tanya Rina. Zara menatap boneka itu sebentar, ragu-ragu, namun akhirnya ia mengambilnya dan menyerahkannya kepada Rina. Rina memegang boneka itu dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, ia menutup mata dan menghela napas. "Fira bukan hanya boneka, Nabila.
Ada energi yang melekat padanya. Sesuatu yang gelap dan kuat. Itu bukan energi yang baik. Nabila terkejut. Apa maksudmu, Rina? Vira adalah medium. Nabila, sesuatu yang mengendalikan Zara, mempengaruhi pikiran dan tindakannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang disengaja. Rina menjelaskan. Siapa yang mengendalikannya? Nabila bertanya dengan suara yang bergetar. Aku rasa ini berhubungan dengan arwah yang tidak tenang. Arwah seseorang yang mungkin ingin balas dendam atau memiliki urusan yang belum selesai. Arwah ini memanfaatkan boneka Vira sebagai saluran untuk berkomunikasi dan mempengaruhi Zara. Jawab Rina. Suaranya penuh ketenangan meski membicarakan sesuatu yang menakutkan. Nabila merasa jantungnya berdetak kencang. Lalu, bagaimana cara kita mengusirnya? Bagaimana agar Zara aman? Rina mengangguk. Matanya terfokus pada boneka Vira yang kini diletakkan di tangannya. Kita perlu melakukan ritual pembersihan. Menyucikan rumah ini dari energi negatif yang mengikat arwah tersebut. Tapi, kita harus hati-hati. Ini bukan hal yang mudah. Nabila merasa lega mendengar penjelasan Rina. Namun di saat yang sama, ketakutan terus merayapi hatinya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Bagaimana jika ritual itu tidak berhasil? Bagaimana jika Vira tetap ada dan mengancam keselamatan Zara? Rina mulai mempersiapkan perlengkapan untuk ritual pembersihan. Beberapa benda seperti garam, dupa, dan kemenyan diletakkan di meja. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dipahami oleh Nabila. Suasana di sekitar mereka mulai terasa lebih berat. Nabila merasa ada perubahan dalam udara di sekelilingnya. Semua tampak mencekam. Zara yang sebelumnya duduk di sudut ruangan, kini perlahan mendekat, memegang boneka Vira di tangannya dengan tatapan kosong. Mama, Vira nggak mau pergi. Dia mau tinggal sama Arin, ucap Zara pelan, seakan berbicara dengan bonekanya. Nabila menatap Zara dengan penuh kekhawatiran, dan ketika Rina selesai dengan ritualnya, ia menoleh ke arah Nabila. Apa yang kita lakukan tadi hanyalah langkah pertama. Kita masih punya banyak yang harus dilakukan untuk memastikan Vira dan arwah yang mengendalikannya benar-benar pergi. Nabila mengangguk, meski ketakutannya belum hilang. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah untuk melindungi Zara dan keluarganya. Apapun yang terjadi, ia akan melawan semua kegelapan yang mencoba menguasai hidup mereka. Malam itu, setelah ritual pembersihan selesai, suasana di rumah Nabila terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, namun perasaan was-was masih menggelayuti hati Nabila. Ia duduk di ruang tamu, bersama Zara yang kini duduk di sampingnya, memeluk boneka Vira dengan erat. Nabila memandangi Zara yang tampak bingung, seolah ada hal yang tidak ia mengerti. Mata Zara yang semula tampak kosong kini mulai kembali cerah, tetapi Nabila tetap merasa was-was. Zara, sayang, apa kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya Nabila dengan lembut, mencoba menghibur anaknya yang masih tampak tertekan. Zara menoleh ke Nabila, tersenyum kecil. Iya, Mama. Tapi, aku masih merasa Vira ingin main sama aku. Nabila menghela napas panjang. Vira, boneka itu, sudah mulai menguasai hidup mereka. Tapi Nabila tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Ia harus melakukan sesuatu untuk Zara, untuk keluarga mereka. Rina yang duduk di sudut ruang tamu terus mengamati Zara dan Vira dengan perhatian yang tajam. Nabila, kita perlu melangkah lebih jauh lagi. Ritual ini hanya langkah awal, tapi arwah yang mengendalikan boneka itu mungkin masih ada di sekitar sini. Mungkin ia belum benar-benar pergi, kata Rina dengan suara yang penuh kewaspadaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Nabila, suaranya sedikit gemetar, namun penuh tekad. Kita perlu lebih dari sekadar ritual pembersihan. Kita harus menemukan penyebab arwah tersebut berada di sini. Arwah ini terikat pada sesuatu, dan kita harus memutuskan ikatannya, jelas Rina. Nabila mengangguk, merasa semakin cemas. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang mengikat arwah itu di rumah ini? Rina terdiam sejenak,
merenung. Mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan, sesuatu yang terabaikan. Kita perlu menyelidikinya lebih dalam, mencari tahu apakah ada hubungan dengan keluarga atau tempat ini. Nabila merasakan seolah-olah ada beban berat yang harus ia pikul. Ia harus melindungi Zara dan keluarganya. Namun langkah apa yang tepat untuk menghadapinya? Apakah mereka akan selalu berada dalam ancaman? Semua pertanyaan itu berputar di pikirannya, sementara Vira tetap diam, berada di tangan Zara. Keputusan untuk mencari tahu lebih jauh tentang asal-usul arwah tersebut semakin terasa penting. Nabila memutuskan untuk berbicara dengan Arman tentang hal ini. Walaupun ia tahu bahwa Arman mungkin tidak akan percaya dengan apa yang terjadi, ia perlu berbagi kekhawatirannya. Ketika Arman pulang dari kantor, Nabila duduk menunggunya di ruang tamu, tampak cemas. Begitu Arman masuk, Nabila langsung menghampirinya. "Arman, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Sesuatu yang terjadi di rumah ini, yang tidak bisa kita anggap remeh," ujar Nabila. Suara Nabila sedikit bergetar. Arman memandang Nabila dengan bingung. "Apa maksudmu, Nabila? Ada apa dengan rumah ini? Kamu terlihat sangat tertekan." Nabila menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Mulai dari boneka Vira yang bergerak sendiri, pintu yang tertutup dengan sendirinya, hingga suara-suara yang terdengar dari kamar Zara. Arman terdiam, mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa lama, Arman menggelengkan kepala. "Nabila, aku tahu kamu khawatir. Tapi, ini terlalu aneh untuk dipercaya. Mungkin saja itu hanya imajinasi Zara, atau kamu terlalu cemas dengan semua hal yang terjadi." Nabila memandang Arman dengan tatapan penuh keputusasaan. "Arman, aku tahu ini terdengar gila, tapi semuanya terasa nyata. Vira, boneka itu, ada sesuatu yang sangat aneh. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ini bukan halusinasi, Arman." Arman menatap Nabila, lalu menghela napas. "Aku akan mencoba untuk memahami, Nabila. Tapi kita harus mencari cara lain untuk mengatasi semua ini. Kita tidak bisa hidup terus-menerus dalam ketakutan." Keesokan harinya, Nabila kembali berkonsultasi dengan Rina. Mereka memutuskan untuk melakukan lebih banyak penyelidikan. Rina meminta Nabila untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah mereka. Adakah sesuatu yang terjadi di masa lalu yang mungkin menghubungkan rumah ini dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami? Nabila merasa sedikit lebih tenang mengetahui bahwa Rina dan Arman mendukung keputusannya untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mulai menggali lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut, berbicara dengan tetangga-tetangga sekitar, dan mencoba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, Nabila akhirnya bertemu dengan seorang tetangga tua yang telah tinggal di sekitar rumah mereka selama bertahun-tahun. Tetangga itu bercerita bahwa rumah yang mereka tinggali dulu pernah dimiliki oleh seorang wanita bernama Sri, yang dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup. Banyak orang di sekitar sana mengatakan bahwa Sri memiliki banyak boneka yang selalu ia rawat dengan hati-hati. Namun setelah beberapa tahun, Sri menghilang tanpa jejak. Rumah itu pun ditinggalkan begitu saja. Ternyata, Sri dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan mistis yang kuat. Beberapa orang percaya bahwa Sri melakukan praktik-praktik yang tidak wajar, dan banyak yang menduga bahwa roh-roh yang tidak tenang mengikat dirinya pada rumah itu. Nabila merasa sebuah pencerahan tiba. Arwah yang mengganggu mereka mungkin adalah arwah Sri, yang masih terikat pada rumah tersebut dan benda-benda yang ada di dalamnya, termasuk boneka-boneka yang ia rawat. Dengan informasi itu, Nabila kembali menemui Rina. Mereka sepakat untuk melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat dan menyelidiki lebih jauh tentang Sri dan boneka-boneka yang ia tinggalkan. Kehidupan Nabila dan keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Sebuah pertempuran antara dunia nyata dan dunia gaib sedang terjadi, dan Nabila harus memutuskan apakah ia bisa melindungi anaknya dan melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah Nabila mendapatkan informasi dari tetangga tua itu terasa sangat panjang. Nabila semakin yakin bahwa rumah yang mereka tinggali memiliki sejarah yang kelam, dan arwah Sri, wanita yang dulu tinggal di sana, adalah penyebab dari semua kejadian aneh yang mereka alami. Namun,
Nabila tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus melindungi Zara dan keluarganya, dan hal itu membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Setelah mempersiapkan diri dengan segala perlengkapan yang diperlukan untuk ritual pembersihan yang lebih mendalam, Rina, Nabila, dan Arman melaksanakan ritual tersebut. Mereka membersihkan setiap sudut rumah dengan garam, dupa, dan mantra-mantra yang dibaca dengan penuh keyakinan. Zara, yang awalnya masih merasa takut, kini tampak lebih tenang setelah mengikuti petunjuk dari Nabila untuk tetap berada di dekat mereka selama ritual berlangsung. Suasana di rumah semakin terasa berat saat ritual dimulai. Nabila bisa merasakan ada sesuatu yang kuat dan gelap di dalam rumah mereka, seperti energi yang menekan. Namun, Rina dengan tenang memimpin prosesi tersebut, membaca doa-doa dengan penuh keyakinan. Arwah yang terikat di sini, kami memanggilmu untuk pergi. Jangan biarkan kemarahan dan dendammu terus menghantui orang yang tidak bersalah. Kamu tidak memiliki tempat di sini lagi. Pergilah menuju tempat yang seharusnya, kata Rina dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Saat mantra terakhir dibaca, seluruh rumah tiba-tiba terasa lebih hening, dan Nabila merasakan ada sebuah perubahan besar yang terjadi. Udara yang sebelumnya terasa sesak dan berat kini mulai terasa lebih ringan. Zara yang berdiri di samping Nabila mengusap matanya, seolah-olah sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. "Vira?" tanya Nabila pelan, menoleh ke arah boneka itu yang terletak di atas meja. Boneka Vira yang selama ini menjadi pusat ketegangan tampak berbeda. Wajah boneka itu tidak lagi tersenyum sinis, namun terlihat seperti boneka biasa saja. Nabila menghela napas lega. Ia merasa seolah-olah rumah mereka kembali normal. Tanpa suara-suara aneh, tanpa pintu yang menutup dengan sendirinya, dan yang terpenting, tanpa ancaman dari dunia lain. Setelah beberapa hari berlalu, semuanya tampak kembali seperti sedia kala. Rumah mereka kini terasa nyaman, dan Zara kembali ceria seperti biasa. Nabila dan Arman juga merasa bahwa ketenangan yang mereka rasakan bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka. Kepercayaan diri Nabila kembali pulih, dan ia merasa semakin dekat dengan keluarganya. Namun, di dalam hati Nabila, ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah melalui pengalaman yang mengubah pandangan mereka tentang dunia. Meskipun begitu, mereka kini lebih kuat dan lebih paham tentang betapa berharganya kehidupan mereka, serta bagaimana mereka harus selalu menjaga satu sama lain. Hari itu, Nabila duduk bersama Zara di ruang tamu, menikmati waktu bersama keluarga dengan damai. Zara tersenyum ceria, memeluk boneka Vira yang kini sudah aman kembali di tangan anaknya. "Mama, Vira sudah nggak marah lagi ya?" tanya Zara dengan polos, memandang boneka Vira. "Iya, sayang. Vira sudah tenang sekarang," jawab Nabila sambil tersenyum. Zara mengangguk dengan gembira, dan keduanya melanjutkan waktu bersama, tanpa ada rasa takut atau cemas lagi. Malam itu, Nabila berbaring di tempat tidur, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bersyukur karena dapat melalui semuanya bersama keluarga yang ia cintai. Ia tahu, meskipun dunia penuh dengan hal-hal yang tak terduga, selama mereka saling mendukung dan tidak menyerah, mereka akan selalu bisa menghadapi apapun yang datang. Sementara itu, di luar rumah, bulan bersinar terang di langit yang jernih. Tidak ada lagi bayang-bayang gelap yang mengintai, hanya kedamaian yang menyelimuti rumah mereka. Keputusan untuk melindungi keluarga mereka, untuk terus maju meskipun menghadapi ketakutan, akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang mereka dambakan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.